welcome back to my YouTube channel. Nama aku Ami Teresia. How are you guys? Bagaimana kabar kalian di pandemi kayak gini? Mungkin beberapa dari kita merasakan bumpy ride-nya ya di momen-momen pandemi kayak gini. Tapi aku harap kalian semangat semua. Harus tetap berpikir positif agar imun kita nggak turun. Dan aku harap kita semua sehat-sehat aja. Oke, di video kali ini aku bakal ngejawab tantangan dari Thai UPS. Apa itu Thai UPS? Thai UPS itu adalah perusahaan yang berfokus pada bidang pendidikan. Dan mereka itu fokus menjalin hubungan antara India dengan Indonesia. Kalau kalian pengen mungkin belajar India atau pengen tahu cara bagaimana bisa dapat beasiswa ke India atau belajar bahasa India, kalian bisa buka Instagramnya Thai UPS. Di sini aku bakal juga naruh linknya di description box. Kalian bisa cek Instagram mereka dan bisa tanya-tanya dan yap. Oke, tantangan dari Thai UPS itu berupa book tag adalah beberapa pertanyaan yang aku harus jawab. Selain dari pertanyaan-pertanyaan, aku juga bakal ngasih tahu ke kalian fun fact atau fakta-fakta yang ada di India yang mungkin bisa kita sekalian belajar bareng-bareng dan mengenal lebih dekat tentang India. Dan I'm very excited, so ya, jadi kita langsung aja jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah Sari, yaitu a cover by Asian or Indian book. Dan fun fact-nya adalah Sari adalah baju tradisional atau baju nasional dari India. It's a beautiful and enticing to the eyes, just like the cover by book. Jadi bajunya Sari itu adalah baju tradisional India yang mungkin kalian sudah pasti tahu baju itu seperti apa. Yap, yang seperti ini, cantik banget. Sari ini diambil dari kata satika yang artinya adalah woman's attire atau pakaian perempuan. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaannya. Dari Sari itu adalah a cover by Asian or Indian book. Jadi adalah buku yang aku beli karena covernya lapar mata lah kalau kasarnya. Aku ada buku itu, aku baru aja beli buku itu mungkin waktu Big Bad Wolf beberapa bulan yang lalu gitu kalau nggak salah, dan aku suka banget sama covernya. Dan itu adalah ini nih, jeng jeng jeng, Mark's Woman dari Rati Mehrotra. Ini adalah karangan orang Indian dan she's really beautiful. Aku ngelihat profilnya di sini dan ini cover by banget. Aku waktu ngelihat di Big Bad Wolf, di Big Bad Wolf niatnya pengen beli Cross Her Heart, dan tiba-tiba aku ngelihat ini. Aku tuh penyuka fantasi banget. Aku suka buku fantasi. Jadi ketika aku ngelihat cover ini, The Blade dan Mark's Woman, Mark's Woman, dan yang gara-gara lapar mata. Dan aku nggak kecewa, isinya juga oke, menarik, dan lucunya lagi mereka ada mapnya. Ya ampun, aku suka banget buku yang meletakkan map di dalam bukunya. So yeah, this is the book Mark's Woman dari Rati Mehrotra. Okay, next question. Biryani, your favorite book by an Indian author. Fun fact, biryani adalah one of Indonesian most favorite on popular dish. And have you tried it? Mungkin dari kita nggak terlalu tahu apa itu biryani. Biryani itu seperti ini. Biryani itu terbuat dari nasi, rempah-rempah ala India, lalu ada kadang-kadang ada kentang, kadang-kadang ada juga daging, kadang-kadang juga ada sayur di dalamnya. Makanan ini adalah makanan tradisional atau makanan khas India, dan kadang orang-orang kalau makan itu dimakan bareng-bareng pakai tangan, jadi nampak banget kebersamaannya. Aku pernah lihat video orang-orang makan biryani dan kebersamaan dari makan ini tuh. Dan your favorite book by an Indian author, sebenarnya ini nggak susah sih, karena aku punya author Indian favoritku. Dari pertama aku dengar nama ini dan pertama kali beli bukunya, aku langsung jatuh cinta banget sama dia. Dan bukunya adalah jeng jeng jeng, yep, Rupi Kaur. Aku suka banget sama Rupi Kaur. Aku nge-follow dia di Instagram dan she's an amazing woman. She has amazing poetry book. Dan aku baru punya satu bukunya, Milk and Honey, dan aku ngebaca yang satunya lagi ada di ebook. Kalau kalian suka buku poetry atau suka buku puisi, pasti kalian gak asing lagi dengan dengar namanya Rupi Kaur. She's an amazing woman. Dia menceritakan tentang puisi-puisinya di
diambil dari kisah hidupnya dan diambil dari kebudayaan-kebudayaan di Indianya. Dan dia itu proud banget, dia bangga banget sama kebudayaannya, sama kampung halamannya. Next question. Namaste, 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 a book by Indian author that you want to read. Jadi buku yang dari penulis India yang pengen kamu baca. Dan namaste bisa diartikan sebagai hello atau goodbye in Indian. It's time to say namaste to the new Indian book and that you want to read. Buku baru yang pengen aku baca adalah buku baru dari Rupi Kaur, dan aku juga pengen baca buku kedua dari Ratih Mehrotra. Katanya bukunya ini ada lanjutannya. Walaupun sebenarnya aku udah puas sih dengan ending yang ada dalam buku ini. Maksudnya kayak endingnya itu kayak sudah mengcover semua masalah yang ada di dalamnya gitu. Jadi aku kayak nggak perlu lagi tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi anyway, aku pengen baca juga lanjutannya. Mungkin bisa lebih exciting dibanding yang ini ya kan. Tapi yang paling utama aku pengen baca buku Rupi Kaur yang baru. Yang keempat ada Jodhpur. I don't know how to pronounce it, so I'm really sorry kalau aku salah pronunciation-nya. Jodhpur, an Asian and Indian book that made you feel so blue. Feel so blue itu maksudnya buku Indian atau Asian book yang bikin kamu sedih, bikin kamu mellow. Dan fun fact, Jodhpur adalah Indian Blue City, India's Blue City. What a perfect opportunity to read a sad book in a blue city. Iya sih, memang cocok banget kalau kita baca buku sedih, terus habis itu cover backgroundnya itu kota biru, kota warna biru gitu. Jodhpur adalah kota yang berada di northwest India, ya kotanya itu berada di northwest India, dan di kota itu ada sebuah fort atau sebuah benteng yang bernama Mehragarh, I don't know how to pronounce it. Dan itu adalah sebuah benteng yang dulunya pada zaman itu adalah juga dipakai oleh palace, dan sekarang tempat itu sekarang telah menjadi museum, di mana museumnya itu berisikan senjata, lukisan atau kursi-kursi pada zaman dulu, I don't know. Dan ya, kenapa itu dibilang Blue City? Karena kotanya Jodhpur itu warnanya biru semua. Nih, lihat nih. Ya kan, biru kan, cantik banget gak sih? Makanya cocok banget kalau misalkan kita baca buku sedih, terus habis itu latarnya itu blue. Jadi tambah sedih gitu, tambah mellow aja. Anyway, buku yang bikin aku sedih, sebenarnya buku Indian yang bikin aku sedih itu sebenarnya bukunya Rupi Kaur. Tapi karena ini adalah poetry kadang memang harus niatnya bikin kita sedih ya kan. Tapi untuk cerita, buku cerita dari buku sedih, kalau Indian author, I don't think I have one. Tapi kalau misalkan Asian author, aku punya satu. Nih. Ceng ceng. Weathering with You by Shinkai Makoto. Ya, this is the book that make me sad, yang membuat aku sedih banget, dari Asian author. Weathering with You by Shinkai Makoto. Next, Jaipur. An Asian and Indian book that cheer you up every time. Jaipur adalah lawan dari Jodhpur. Jaipur is an Indian pink city. Its cheerful vibes surely will make you read something bright. Ya, memang kalau misalkan kita baca buku bahagia atau baca buku romance yang gitu-gitu dan latarnya pink, lebih kerasa nggak sih? Anyway, I'm gonna explain a little bit about Jaipur. So, Jaipur itu ditemukan pertama kali oleh Kachawa Rajput. Aku tulis namanya karena aku takut salah pronunciation namanya ya. Dan waktu itu dikuasai oleh Jai Singh, makanya namanya adalah Jaipur karena adalah penguasanya dulu namanya adalah Jai Singh. Pada tahun 1727, benar gak sih? Ya, 1727. Dan Jaipur ini memang terkenal banget dan menjadi wisatawan turis banget karena warnanya pink. It's really beautiful. Kalau kalian pencinta pink, kalian benar-benar banget harus kesini. Anyway, buku yang bikin aku cheerful atau buku Indian atau Asian author yang bikin aku cheerful banget. Once again, I didn't have a book by Indian author yang bikin aku cheerful. Oke, buku ini mungkin bikin aku cheerful, tapi nggak bikin aku semangat gitu. Karena bukunya ini kan buku action, jadi lebih ke tegang dan lebih ke mellow sad sedikit gitu. Jadi ya ini nggak bisa dimasukkan sebagai cheerful. Tapi aku punya buku Asian book
yang penulisnya adalah orang Asia, dan bukunya itu bikin aku senang banget. Dan bukunya adalah jeng jeng jeng, Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti, dari Kim Sang Hyun. Oke, sebelum kalian ngejudge, buku ini sebenarnya isinya cheerful banget, maksudnya menyemangati banget. Di dalam buku ini banyak banget pelajaran-pelajaran kehidupan, dan Kim Sang Hyun ini walaupun judulnya seperti ini, tapi sebenarnya isinya itu bikin kita semangat, dimana Kim Sang Hyun ini menyemangati kita, dalam kehidupan, dan dibumbui dengan lelucon atau joke-joke atau hal-hal yang positif. Pokoknya buku ini penuh banget dengan positivity vibe, jadi dengan baca buku ini kita sendiri pun jadi tertular positifnya. Itulah makanya kenapa aku suka merekomendasikan buku yang bikin aku cheerful banget, Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti, dari Kim Sang Hyun. Next question. Dost, an Asian and Indian book character that you want to be best friends with. Jadi kayak karakter dari buku, karakter Asian atau Indian yang pengen banget kamu jadikan teman. Oke, fun fact, does mean friend. Jadi does itu artinya friend in Hindi, dalam bahasa India. Do you know that Indonesian and Indian are maritime neighbors? We are friends by diplomacy and distance. Yap, Indonesia dan India itu adalah teman. Mereka diplomasinya kuat dalam hal maritim dan hal bertukar kebudayaan. Kalian bisa tahu dengan cerita dengan Bollywood yang sering masuk ke Indonesia, belum lagi dengan acara-acara bertemakan India, dan juga pertukaran pelajar antara India dengan Indonesia, Indonesia dengan Indian. So yeah, Indonesian and Indian basically are friends. So anyway, an Asian and Indian cara that you want to best friends with. Aku pengen berteman sama siapa ya kalau misalkan dalam buku Indian or Asian? I will go with Kyra, karakter dari Mark's Woman. Tapi Kyra ini sebenarnya orangnya terlalu serius banget. Dia terlalu negativity vibe-nya itu kencang banget, dimana itu dia selalu memikirkan ini, memikirkan itu, memikirkan ini. Tapi basically dia itu kuat, dia punya pendirian yang kuat, dan apalagi dia jago. Dia adalah markswoman terjago waktu itu yang ada di dalam buku ini, dimana dia itu membunuh para target-targetnya dia, dan kadang-kadang dia ada merasa sedikit kasihan dengan para marksnya, atau biasanya bilang target pembunuhannya. So yeah, she's really soft and strong at the same time. Makanya aku kayak pengen berteman sama dia. Mungkin dia bisa ngajarin aku Blade Master. Mungkin dia bisa ngajarin aku cara menggunakan blade dengan baik. I'm kidding. Okay, next. Next one is Prem. Prem, your favorite Indian and Asian author. Prem means love in Hindi. Who's the author you love? Prem means love. Prem itu artinya cinta dalam Hindi. Dan author yang aku cintai atau yang aku suka, author India yang aku sukai dan aku cintai, ya pastinya Rupi Kaur lah. Next. Bollywood. Oh, a popular book that you don't like. Buku populer yang gak aku suka. Although it's popular in Indonesian, Bollywood is just the surface. There's so much more Indian Bollywood. Jadi walaupun sebenarnya kita tahu India dari Bollywood, misalnya kita nonton Bollywood dan kita kayak, oh India jadi kayak gini, sebenarnya itu cuma dasarnya aja. Banyak hal-hal baru di dalam India itu yang mungkin nggak dilihatkan di Bollywood. So yeah, Bollywood is a drama, Indian drama mungkin, makanya disebutkan Bollywood, dimana ya film disebut Bollywood, drama India disebut Bollywood, dan ya beberapa dari Bollywood itu bagus, apalagi pada tahun-tahun dulu banget, dimana masih jaya siapa ya, Kareena Kapoor gitu kalau nggak salah, ya nggak sih, sama cowok itu, nah siapa sih, lupa aku namanya. Ya itulah, pokoknya pada zaman-zaman mereka main itu kan bagus-bagus banget tuh film-filmnya. Aku nonton dan aku tuh tertarik. Bahkan aku pernah sampai nangis nonton apa gitu, Kuci-Kuci Kutahe gitu kalau nggak salah. Pokoknya itu sedih banget sih filmnya, dan itu Bollywood yang menurutku itu pada masa jaya-jayanya Bollywood banget pada zaman itu, dimana-mana semua orang nonton. Dan aku ngeliat di timeline, kadang-kadang kan suka lewat tuh di timeline sosial media aku tuh, Bollywood yang sekarang itu kayak
भाभी को थप्पड़। Anyway, banyak kok Bollywood yang bagus. Oh ya, Bollywood is good. It's just we need to choose the better one. Anyway, a popular book that you don't like. Buku populer yang gak aku suka. I'm really sorry Veronica Roth, aku minta maaf banget, tapi aku nggak suka ending dari Divergent, yaitu Elysian. Aku waktu ngebaca endingnya, aku langsung kayak what the fuck. Sebenarnya aku lebih memilih endingnya dalam movie, walaupun sebenarnya sama-sama masih sedikit kurang serap, tapi ya kalau untuk lebih better, lebih baik, kayaknya aku lebih milih endingnya dalam movie lah dibanding endingnya dari sini. Aku langsung ending dari sini tuh kayak apaan nih? Lalu memanjang-manjangin tapi kayak nggak ada gunanya gitu, nah unnecessary gitu, nah kayak slow pace tapi nggak guna gitu. So yeah, I'm really bored. Okay, the last one is, ini adalah yang terakhir, pertanyaan terakhir, yaitu Acha-Acha, an Asian or Indian book that you recommend. Fun fact, Acha is the most popular Hindi word in Indonesia. Ya, biasalah orang-orang kan kalau ceritanya ngomong Acha-Acha gitu-gitu. Nonton Bollywood tiba-tiba langsung ngomong Acha-Acha. I'm like, what? Anyway, it means good. Acha-Acha itu artinya good atau bagus atau baik mungkin ya. What Acha book that you recommend to a friend? Jadi buku bagus apa yang kamu rekomend ke teman? Ini kalian itu harus baca ini. Kalau kalian itu bukan pencinta puisi atau bukan pencinta poetry atau hal-hal kayak gitu, gak apa-apa, baca dulu ini aja. Mungkin kalian bisa tertarik untuk puisi, karena isi dari puisi ini kayak semacam out of the box banget. Dan ceritanya tuh ngena banget, apalagi untuk kita para perempuan, apalagi perempuan-perempuan yang mungkin sedang mengalami masa traumatis apa lain sebagainya. Okay, that's all the question. Kita akhirnya sudah menjawab semua pertanyaannya. 9 pertanyaan dari challenge book tag dari Thai UPS. Itu aja. Kalau misalkan kalian punya buku rekomendasi India atau buku pengarang India, rekomendasi kalian, aku pengen banget dengar, dan siapa tahu aku bisa baca juga dan aku mungkin bisa tertarik, karena aku juga karena ini dan karena Thai UPS mengenalkan aku tentang Indian and Indian book, aku jadi kayak tertarik untuk ngebaca banyak buku-buku Indian, apalagi terutama fantasi. Jadi kalau kalian punya rekomendasi fantasi karangan orang India, tolong banget kasih tahu aku, karena aku pengen baca. So yeah, that's all for this video. Aku bakal nge-tag video ini ke teman-teman booktuber semua yang pengen ikutan book tag ini. Kalian boleh ngikutin book tag ini, you free to do it. Tapi yang paling utama yang aku pengen tag adalah Dinner Reads. You must do it because I know you will like it, because you like literature and I hope you like Indian literature. So I want to know your opinion about Indian literature. So yeah, you must do it. Anyway, thank you so much udah nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dan video ini, dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian pengen menyebarkan minat baca apalagi buku-buku Indian dan fun fact about Indian. So yeah, thank you so much for watching, dan jangan lupa dukung aku di Traktir. Okay? See you soon. Bye bye. Dan keep safe. Jangan lupa keep safe, keep healthy, dan kalian harus sehat-sehat terus apalagi di masa kayak gini. We got each other's back. So yeah. Bye-bye!